Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Aminullah. Nomor induk mahasiswa saya 200604841004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pencak silat. Pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencak silat dibentuk oleh situasi dan kondisi. Kini pencak silat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam, namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencak silat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Sampai saat ini belum ada naskah atau himpunan mengenai sejarah pembelaan diri bangsa Indonesia yang disusun secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi sumber bagi pengembangan yang lebih teratur. Hanya bersifat turun-temurun dan bersifat pribadi atau kelompok, latar belakang dan sejarah pembelaan diri ini dituturkan. Sifat-sifat ketertutupan karena dibentuk oleh zaman penjajahan di masa lalu merupakan hambatan pengembangan, di mana kini kita yang menuntut keterbukaan dan permasalahan yang lebih luas. Perkembangan dan penyebaran silat pada saat sebelum pendudukan zaman Belanda mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum ulama. Seiring dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara, catatan historis ini dinilai otentik dalam sejarah perkembangan pencak silat yang pengaruhnya masih dapat kita lihat hingga saat ini. Kala itu pencak silat telah diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau-surau silat, lalu berkembang dari sekedar ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah. Para ahli pembelaan diri dan pendekar mendapat tempat yang tinggi di masyarakat. Begitu pula para empu yang membuat senjata pribadi yang ampuh seperti keris, tombak, dan senjata khusus. Pasukan yang kuat di zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit serta kerajaan lain di masa itu terdiri dari prajurit-prajurit yang mempunyai keterampilan pembelaan diri individual yang tinggi. Pada zaman pendudukan Belanda, pemerintah Belanda tidak memberi kesempatan perkembangan pencak silat atau pembelaan diri nasional karena dipandang berbahaya terhadap kelangsungan penjajahannya. Kesempatan-kesempatan yang diizinkan hanyalah berupa pengembangan seni atau kesenian semata-mata masih digunakan di beberapa daerah yang menjurus pada satu pertunjukan atau upacara saja. Perkembangan silat pada saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia mulai berkembang lagi. Pencak silat sebagai ilmu nasional didorong dan dikembangkan untuk kepentingan Jepang sendiri. Dengan mengubarkan semangat pertahanan menghadapi sekutu, di mana-mana atas anjuran Shimizu diadakan pemusatan tenaga aliran pencak silat. Lalu pada zaman kemerdekaan, walaupun di masa penjajahan Belanda pencak silat tidak diberikan tempat untuk berkembang, tetapi masih banyak para pemuda yang mempelajari dan mendalami melalui guru-guru pencak silat atau secara turun-temurun di lingkungan keluarga. Jiwa dan semangat kebangkitan nasional semenjak Budi Utomo didirikan mencari unsur-unsur warisan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas nasional. Melalui Panitia Persiapan Persatuan Pencak Silat Indonesia, maka pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta terbentuklah IPSI yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro. IPSI didirikan dengan tujuan antara lain: 1. Mempersatukan dan membina seluruh perguruan pencak silat di Indonesia. 2. Melestarikan, mengembangkan, dan memasyarakatkan pencak silat beserta nilai-nilainya. Yang ketiga, menjadikan pencak silat
dan nilai-nilainya sebagai sarana pembangunan bangsa dan akhlak. IPSI juga memiliki azas yaitu Pancasila. Kehidupan dan hubungan di lingkungan IPSI didasarkan pada semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan kesetiakawanan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. IPSI tidak berafiliasi, berorientasi, dan berfungsi politik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.